semua, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang matematika. Kemarin kita sudah belajar matematika tentang penjumlahan dan pengurangan. Anak-anak sudah mencoba penjumlahan dan pengurangan secara menurun ke bawah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan namun dalam bentuk soal cerita seperti yang kita lihat di atas. Ayo berlatih di halaman 74. Nah, anak-anak bisa lihat. Bayangkan jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam satu kali panen. Nah, yang ditanya adalah berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen. Nah, jadi kita bayangkan dulu ada sebuah perkebunan. Nah, di sini ada perkebunan apel contohnya. Nah, jadi perkebunan apel ini dalam satu kali panen dia bisa menghasilkan 3.400 buah. Nah, yang ditanya adalah berapa banyak jumlah buah yang dihasilkan dalam 2 kali panen. Nah, berarti cara penyelesaiannya adalah 3.400 ditambah dengan 3.400. Nah, kita lihat di sini. Seperti yang ada di sini contohnya, diketahui perkebunan menghasilkan 3.400 buah dalam satu kali panen. Kemudian yang ditanya berapa jumlah buah yang dihasilkan dalam 2 kali panen. Nah, jadi kalau dibuat dalam kalimat matematika, satu kali panen menghasilkan 3.400. Kalau 2 kali panen berarti 3.400 ditambah 3.400. Nah, ini panen yang pertama, kemudian ini panen yang kedua. Bagaimana cara menyelesaikannya? Seperti yang kita sudah pelajari kemarin, 3.400 ditambah 3.400. Kita tambahkan ke bawah ya. 0 ditambah 0 adalah 0, kemudian 0 ditambah 0 adalah 0, lalu ratusannya 4 ditambah dengan 4 sama dengan 8, kemudian ribuannya 3 ditambah 3 sama dengan 6. Nah, jadi buah yang dihasilkan dalam 2 kali panen adalah sebanyak 6.800 buah. Maka di sini kita tuliskan hasilnya adalah 6.800. Bagaimana anak-anak sampai di sini bisa dimengerti? Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan soal cerita yang lain dengan contoh yang lain. Coba kita lihat di sini ya. Contoh yang pertama, Dayu membeli sayuran di warung Siti. Pertama, Dayu membeli jagung sebanyak Rp2.500. Kemudian membeli wortel sebanyak Rp1.650. Berapa jumlah sayuran yang dibeli Dayu? Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Yang pertama, nah ini kita lihat gambarnya. Dayu sedang membeli sayur di tempat Siti. Nah, caranya adalah yang pertama tadi yang diketahui adalah Dayu membeli jagung Rp2.500. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Dayu membeli wortel Rp1.650. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah berapa jumlah sayuran yang dibeli Dayu. Nah, jadi kalau kita buat ke dalam kalimat matematika adalah 2.500. Ini adalah pembelian jagung yang pertama, kemudian ditambah dengan 1.650. Ini adalah pembelian wortel yang kedua. Berapa hasilnya? Nah, kita mencari hasilnya dengan cara seperti yang tadi. Kita jumlahkan ke bawah. 2.500
ditambah dengan 1650. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 5 sama dengan 5. 5 ditambah 6, 5 kemudian ditambah dengan 6. Hasilnya adalah 11, betul. Namun kita tulis di sini 1, kita tulis satuannya di sini 11. Kemudian puluhannya atau angka satunya kita buat di mana? Ya, kita buat di atas sini, di atas ribuan. Kemudian kita jumlahkan ribuannya. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kemudian ditambah 1 yang disimpan tadi berarti 4. Nah, jadi jumlahnya adalah atau hasilnya adalah 4150. Jadi jumlah sayuran yang dibeli Dayu adalah 4150 rupiah. Nah, sampai di sini bagaimana anak-anak? Mudah kan? Iya, kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, soal cerita yang kedua di sini adalah di dalam kolam ada sebanyak 4150 ekor ikan. Nah, anak-anak bisa bayangkan. Nah, ini dia contohnya. Bayangkan di dalam kolam ini ada 4150 ekor ikan. Kemudian Abi menjaring sebanyak 2320. Nah, si Abi menjaringnya atau mengambilnya sebanyak 2320 ekor ikan. Kemudian sisanya yang ada di kolam itu dijaring oleh Joni. Yang ditanya adalah berapa banyak ikan yang dijaring oleh Joni. Nah, bagaimana cara penyelesaian soal cerita ini? Kita lihat, tadi diketahui adalah di kolam itu ada 4150 ekor ikan. Nah, kemudian si Abi menjaring, kemudian dapat 2320 ekor ikannya. Nah, sisanya dijaring oleh Joni. Berapa yang didapat Joni atau berapa yang dijaring oleh Joni? Nah, kita buat kalimat matematikanya adalah 4150 dikurang 2320. Hasilnya adalah berapa? Nah, kalau anak-anak ada yang bertanya, Pak, tadi yang pertama ditambah, kenapa sekarang yang kedua dikurang? Nah, di sini kita lihat dalam soal cerita ini, yang pertama adalah di dalam kolam ada sebanyak 4150 ekor ikan, ya kan? Nah, jadi di dalam kolam tersebut, sebanyak 4150 ekor ikan. Kemudian si Abi datang untuk mengambil ikan atau menjaring ikannya. Nah, si Abi menjaring dapatnya 2320 ekor ikan. Nah, kemudian sisanya dijaring oleh Joni. Nah, berapa yang dijaring oleh Joni? Berarti jumlah keseluruhan yang ada di kolam tadi yang pertama adalah 4150. Nah, karena sudah diambil oleh Abi 2320, makanya kalimat matematikanya adalah dikurang, bukan ditambah. Nah, contohnya begini. Anak-anak punya kelereng sejumlah 10. Kemudian diambil oleh Joni 5. Nah, kemudian si Abi berapa? Atau sisanya berapa? Berarti 10 dikurang dengan yang diambil Joni tadi 5. Maka tinggal 5. Nah, itulah kenapa di sini kalimat matematikanya adalah dikurang. Nah, bagaimana cara mengurangkannya? Sama seperti yang sudah kita pelajari, 4150
dikurang dengan 2320. Nah, hasilnya adalah 0 dikurang 0, 0. 5 dikurang 2 adalah 3. 1 dikurang 3, 1 dikurang dengan 3 tidak bisa. Nah, kalau tidak bisa maka kita pinjam dari ribuannya. Kita pinjam 1 dari ribuannya. Kita letak di sini. Jadinya 11. 11 dikurang 3 adalah 8. Nah, karena 4 tadi sudah dipinjam 1, maka 4-nya tinggal 3. 3 dikurang 2 adalah 1. Jadi hasilnya adalah 1830. Jadi jumlah ikan yang dijaring oleh Joni adalah sebanyak 1830 ekor. Nah, bagaimana anak-anak? Sampai di sini bisa dipahami?